الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القادر، ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت حج مدرس، إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Majuan ibu-ibu, terus ada Ida, ada di Ubin, majuan nih. Ini majuan masih kosong, kan masih kosong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadrat sekalian, jamaah majelis taklim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah,
nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Fikih Mazahibul Arba'ah, ya, fikih 4 mazhab. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 48. Nanti kita akan masuk ke 49, ya, yaitu pada bagian yang paling atas, syurut al-wudu, ya, syarat-syarat wudu. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang, ya, bagaimana, ya, hukum seseorang yang memegang Al-Qur'an, ya, tanpa wudu, dan kaifiyah ataupun bagaimana caranya, kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang boleh memegang Al-Qur'an tanpa wudu, ya. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya adalah tentang syurut al-wudu, syarat-syarat wudu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Syurutul wudu. Tanqasimu syurut al-wudu ila salasati aqsamin. Al-awwalu syurutul wujub. As-tsani syurutus sihhah. As-tsalis syurutul wujub was-sihhah ma'an. Ya, yang bagian atasnya ya, yang belum bawahnya belum. Wal muradu bi syurutil wujub asy-syurut allati tujibu 'alal mukallafina an yatawaddau bihaitsu idza faqadat hadhihi syurut aw ba'daha lam yajib al-wudu. Halaman berikutnya, halaman 49 paling atas. Ya. Wal muradu bi syurutis sihha asy-syurut allati la yasihhu wudu biduniha. Wal muradu bi syurutil wudu was-sihhah ma'an asy-syurut allati idza faqada minha syart fa innal wudu'a la yajibu wa la yasihhu idza waqa'a. Wa ilaika bayanuha fa amma syurutul wujubul wudu faqad faminha al-bulugh fala yajibu al-wudu ala man lam yablugh al-hulm sawa'un kana dzakaran aw unsa walakin yasihhu wudu ghairul balik fa idza tawadda'a qabla al-bulugh bi sa'ah masalan summa balagha fa ghaira naqid lil wudu fa inna wudu'ahu yastamirun wa lahu an yusalli bihi wallahu a'lam.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat wudu. Ya. Nah, di dalam kitab Madzhabul Arba'ah atau fikih 4 mazhab ini, ya, tanqasimu syurutul wudu ila salasati aqsam. Syarat-syarat wudu itu terbagi kepada 3 bagian. Ya, di dalam kitab fikih 4 mazhab, syarat wudu itu ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Al-awwal, yang pertama adalah syurut al-wujub. Ya, yang akan dibahas nanti tentang syarat wajib wujud. Ya, nanti penjelasannya ada. Yang kedua tentang syurut as-sihhah, tentang syarat sahnya wudu. Ya. Wasalis, yang ketiga syurutul wujub was-sihhah ma'an, yaitu tentang syarat dan sahnya, ya, syarat wajib dan sahnya berwudu. Jadi ada berapa? Ada 3. Satu syarat wajib, yang kedua syarat sah, yang ketiga syarat wajib dan syarat sah secara bersama. Ya, itu 3 pembahasan yang akan dibahas dalam apa? Syarat-syarat wudu. Ya, sekarang penjelasannya. Wal muradu bisyartil wujub, ya, yang dimaksud dengan syarat wajib wudu adalah asyurut allati tujibu 'alal mukallafina an yatawaddau. Ya. Jadi yang dimaksud dengan syarat wudu adalah, ya, apa itu? Syarat yang mewajibkan bagi seorang mukallaf untuk melaksanakan apa? Wudu. Ya, jadi syarat yang diharuskan apabila seorang sudah mukallaf, maka dia harus berwudu. Ya, murad itu, ya, al-mukallaf. Bihaitsu idza faqadat hadhihi syurut, ya, yang apabila faqadat, ya, hadhihi syurut, ya, hilangnya syarat ini, au ba'diha, ataupun sebagiannya, lam yajib al-wudu. Ya, jadi wujudnya menjadi tidak wajib kalau memang syaratnya atau sebagian syaratnya itu hilang, maka wudu bagi orang mukallaf atau orang sudah balik itu menjadi tidak wajib. Nanti ada contohnya di bawah, ya. Sekarang pembahasan tentang, ya, siapa itu mukallaf. Wal muradu bi syurutis sihhah, ya, yang dimaksud dengan syarat sahnya wudu adalah, ya, asyurut allati la yasihhu biduniha. Halaman 49 di atas. Ya. Yang dimaksud dengan syarat sahnya itu adalah, ya, yaitu syarat yang apa? Allati la tasihhu wudu biduniha. Yang menjadikan wudunya menjadi tidak sah apabila apa? Ya, tidak mencukupi syarat-syarat ini. Ya, nanti ada pembahasannya lagi. Sekarang lagi pembahasan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ya, coba. Nah, sekarang yang terakhir, wal muradu bi syurutil wudu was-sihhah ma'an, yang dimaksud syarat wajib dan syarat sahnya wudu secara bersama adalah syarat yang idza faqada minha syart, ya, yang apabila, ya, faqada, hilangnya minha dari syarat-syarat tersebut, fa innal wudu la yajib, maka wudunya menjadi tidak wajib, wala yasihu idza waqa'a, dan menjadikan wudunya tidak sah apabila memang terjadi atau hilangnya salah satu wajib wudu ataupun syarat sah wudu. Tuh, ya. Nah, sekarang penjelasannya, wa ilaika bayaniha, ya. Penjelasannya seperti apa? Fa amma syurut wujubil wudu, ya, adapun yang menjadi syarat wajibnya wudu adalah faminha al-bulug. Apa itu al-bulug?
sudah mencapai usia baligh. Ya. Tuh. Apa itu baligh? Berarti dia sudah ya terkena melakukan kewajiban-kewajiban apa yang diperintahkan Allah. Ya, kalau dia tinggalkan dosanya buat dia. Ya, kalau dikerjakan pahalanya buat siapa? Buat dia juga. Kenapa? Karena dia sudah termasuk ke dalam kelompok al-mukallafin, orang-orang yang sudah terkena beban. Ya, tuh. Makanya menjadi wajib ya. Salat ya, orang balik wajib enggak? Wajib. Anak kecil enggak wajib. Ya, tapi kalau di salat anak kecil sah enggak? Sah. Ya, tapi hukumnya belum wajib. Ya, tuh. Ntar ada pembahasannya panjang lagi. Fala yajibul wudu, ya, maka tidak wajib berwudu ala man lam yablugh al-hulm. Ya, bagi orang yang belum mencapai usia baligh. Ya. Nah, ini kan usia baligh tanda-tandanya macam-macam. Ya, ada yang tanda orang itu udah balik ditandai dengan numbuhnya bulu-bulu. Kalau laki mungkin dah numbuh apa itu? Jenggot. Ya. Numbuh apa lagi? Kumis. Ya, ataupun dia pernah bermimpi. Ya, tuh, mimpi kalau orang dulu bilang mimpi enak. Ya. Mimpi basah tapi mimpi enak katanya itu. Ya, perempuan sama gak ada mimpi enak gak? Ada gak yang mimpi basah? Jarang, ada tapi jarang. Tapi biasa tanda yang diberikan bagi seorang wanita, dia itu sudah balik, dia apa? Datangnya haid. Ya, tuh. Jadi, ya, usia balik kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah berapa? Ketika seorang itu sudah berusia 15 tahun. Ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, patokan seseorang laki atau perempuan dia itu sudah dikatakan balik apabila orang tersebut sudah mencapai usia 15 tahun. Ya, ada tande atau enggak ada tande, kalau udah 15 tahun udah dibilang apa ya? Balik. Ya. Jangan kita punya anak gadis 16 tahun, 17 tahun belum haid, kita bilang tuh anak belum balik, salah. Ya, balik ya, haid belum tapi udah genit. Ya, ini tanda juga itu. Ya, jadi jangan sampai kita patokannya adalah hanya apa? Haid buat perempuan, ya, mimpi basah buat laki-laki. Ya, ada atau tidak ada tanda yang ditunjukkan oleh kedua manusia tadi, apabila dia sudah mencapai 15 tahun, maka tetap dibilang itu anak udah apa ya? Udah balik. Berarti kewajiban-kewajiban yang mesti dia lakukan sudah mesti dia yang ngelakuin tanpa harus orang lain lagi. Ya, nah, kalau dia ngelakuin perbuatan yang baik, pahalanya buat dia. Ya, sebaliknya kalau dia melakukan perbuatan yang enggak baik, dosanya juga buat siapa? Buat dia juga. Ya, seperti hukum yang kewajiban yang 5 itu yang menjadi rukun Islam. Ya, salat 5 waktu wajib enggak? Wajib bagi orang yang sudah balik. Ya, tuh. Puasa ya balik wajib enggak? Wajib. Ya, ada lagi nanti zakat wajib kalau dia mampu. Ya, pergi haji juga kalau dia mampu. Ya, itu ada kewajiban yang dilihat mampu atau enggaknya, ada kewajiban yang enggak dilihat mampu atau tidaknya. Yang penting dia itu wajib dalam keadaan apa juga harus melaksanakan seperti salat yang 5 waktu. Itu enggak ada ya, enggak ada istilahnya itu apa itu? Enggak ada apa sih istilahnya itu? Negosiasinya enggak ada.
Ya, pokoknya ketika ente hidup sadar sholat tetap hukumnya wajib. Ya, kalau udah nggak sadar baru nggak wajib tuh sholat yang lima waktu. Ya, sawaun kana zakaran au unsa. Ya, yang namanya balik itu baik dari jenis laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau bencong gimana bencong? Bencong ada baliknya nggak? Hah? Kalau yang asli ada. Ya, tapi sekarang banyakkan buat-buatan. Ya, palsu. Kenapa palsu? Ya buat-buatan gitu, bukan asli memang sejak dia lahir. Ya, yang namanya bencong yang asli itu Bu, itu orang kelaminnya ada dua. Ya, ada dua, ada laki ada, perempuan ada. Nah, nanti untuk melakukan tindakan operasi dilihat tuh ya sifat yang paling banyak kemananya nih. Kalau yang paling banyak sifat ke perempuan atau kewanitaannya berarti yang ditutup yang mana ya? Yang si mamatnya ditutupin. Ya, tapi kalau yang banyak ke laki-lakinya berarti yang satunya itu disumpel kan begitu. Itu kalau memang sejak dia lahir sudah ada dua kelamin. Tapi kalau yang kita lihat sekarang tuh yang pada ngamen, yang suka ngejar-ngejar orang tuh mah buatan semua itu. Itu bebatang semua itu. Ya, bebatang semua itu nggak bisa kita jadiin nanti untuk sebagai apa? Sebagai ya satu patokan untuk dia bisa ngapa ya? Dikatakan ada tanda-tanda balik jelas dia itu semuanya adalah laki. Ya, saya bingung kenapa orang laki pengen banyak jadi perempuan. Ya, orang perempuan jarang pengen banyak jadi laki. Ya. Kenapa? Karena yang laku banyakkan perempuan. Ya, tuh. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Tuh. Ya, adanya kecenderungan syahwat itu kepada siapa? Perempuan, wanita, bukan hubbus syahawati minar rijal. Ya, coba Bu, iklan-iklan yang dipajang foto laki perempuan. Ya kan, ada gitu foto apa namanya iklan kecantikan, laki-laki lagi telanjang. Ada. Agak laku, bukan nggak laku. Ya, pasti perempuan ya. Nah, sekarang iklan-iklan yang nggak masuk, nggak perlu orang perempuan atau laki aja dimasukin perempuan iklannya itu. Ya, tuh makanya kalau dalam segi orang itu berubah kelamin dari ya yang aslinya itu yang dilaknat oleh Allah. La'anallahu ar-rajul ya at-tasyabuh bin nisa. Allah melaknat laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, hati-hati Bu, dilaknat oleh Allah. Ya, artinya dilaknat itu diapain Bu? Ya. Tuh, kalau laknat itu artinya itu lebih parah daripada dibenci. Ya, laknat loh. Laknat itu apa sih sebabnya itu? Doanya jelek-jelek lah buat dia itu. Ya, itu. Baik. Walakin yasihhu wudu ghairul balik. Akan tetapi wuduknya orang yang belum balik itu sah apa enggak? Sah. Ya. Anak kecil 6 tahun, 7 tahun dia wuduk syarat rukunnya lengkap, sah wuduknya, Bu. Ya. Tuh. Ada anak kecil wuduknya udah rapi banget. Ya. Syarat rukunnya dia apa yang dikerjain semua. Wuduknya sah. Ya, sah, tapi dia belum wajib. Ya, kenapa belum wajib? Karena dia belum mencapai sinnul bulugh, ya atau apa itu? Ya, yablugh al-hulm. Dia belum mencapai usia balik tuh, ya. Fa iza tawaddaa qabla al-bulughi bisa'ah. Contohnya nih, seandainya tuh anak kecil waktu dia wudhu sebelumnya dia dalam keadaan belum balik. Ya, tuh. Summa balago. Tahu-tahu nggak lama kemudian balik. Anak perempuan
wudu di bulan balik, pas habis selesai, pas ada wudu apa? Ya, datang haid. Tuh, ya. Fa ghayyara nakil wudu. Ya, tuh. Maka apa? Ghayyara nakil lil wudu. Ya, tidak menjadikan wudunya apa? Batal. Ya, artinya wudu yang waktu dia ya belum balik tetap berlaku hitungan pahala. Kalau dia haid ya batal tetap wudunya. Ya, maksudnya adalah pahala yang dia dapat. Masa orang haid wudunya nggak batal? Ya, orang sholat aja nggak boleh kan gitu. Ya, kalau dia wudu saya boleh-boleh aja. Ya, tapi tidak menjadikan wudunya dia itu menjadi batal. Ya, tuh. Fa inna wudu'ahu yastamir. Ya, maka wudu yang dia lakukan itu apa? Tetap ada walahu an yusalli bihi, dan dia apa? Ya, tetap boleh melaksanakan apa ya? Salat tuh. Wa hadhihi as-surah. Nah, ini satu bentuk ya, satu gambaran. Ya. Wa in kanat nadirah al-wuqu', sekalipun jarang terjadi. Kayak gini nih jarang terjadi. Ya, artinya ya boleh dikatakan sesuatu kejadian yang sifatnya itu langkah dah. Ya. Ada orang ya belum balik rajin wudu, tahu-tahu dia apa? Habis itu ya datang balik ya, kayaknya jarang banget dah. Ya, tapi ada pernah terjadi itu ya. Walakinnaha tanfa'ul musafir awil qatilina fis sahra allati yakillu fiha alma. Ya, akan tetapi tanfa'ul musafirin, ya, ini berguna atau bermanfaat bagi apa? Al musafirin, buat orang-orang yang sedang melaksanakan atau melakukan perjalanan, wa awil qatilina fis sahra, atau orang-orang yang tinggal di apa? As-sahra. Apa itu sahra? Kalau kita bilang di ya padang pasir lah, atau suatu daerah yang tandus. Ya, as-sahra namanya al-qanit, penduduk. Ya, al-qatin, ya, itu adalah penduduk ya yang tinggal di sahra atau di tanah yang tandus ataupun padang pasir. Allati yaqilu fiha alma, ya, yang memang air itu sangat apa ya? Langkah ataupun susah. Ya, Bu. Ini kan pembahasannya, Bu. Jadi ketika ada orang ya, dia punya air sedikit, ya, enggak cukup untuk membasuh semua anggota wudu. Itu air yang sedikit kita apain tuh? Kita tayamu apa kita wudu aja? Ya udah, kita wudu secukup ya yang bisa kita basuh. Selebihnya kita apain? Kita tayamumin. Iya. Iya, tayamumin, usapin. Apa-apa. Ya. Ini pembahasannya nanti kalau Ibu belajar di fikih Kifatul Akhyar itu ada kaifiyah atau tata cara dalam kondisi ada orang punya air sedikit tapi tidak mencukupi untuk membasuh bagian-bagian yang apa ya? Yang wajib dibasuh dalam anggota wudu, ya, ya sebatas ya apa? Ya, yang bisa dipakai untuk ya membasuh secukupnya aja dah. Yang kurangnya diapain? Ditayamumin. Ya, ada orang Ustadz kan tayamum itu cuma dua anggotanya. Muka dan tangan doang. Ya iya. Masa kaki kita tayamumin? Enggak ada. Ya, artinya ketika itu mungkin dia punya air cukup buat basuh muka doang. Ya, begitu mau tangan habis, berarti tangannya yang diapain? Yang ditayamumin. Ya. Ada sebaliknya, Bu. Ada orang ya punya debu. Debu suci cuma sedikit. Ya, enggak banyak tuh debu. Ya. Ya dipakai dah tuh. Debu yang sedikit wajib dipakai. Sisanya diapain? Diwuduin dengan air yang sedikit tadi juga. Bolak-balik. Ya, tuh. Nah, ada lagi yang kejadian air kagak, debu kagak.
Gimana nih orang mau sholat? Ya udah sholat seadanya aja. Ya, sekedar untuk menggugurkan apa? Menghormati waktu sholat saja. Ya, nanti laqadarullah ketika dia sampai di tempat tujuan, kalau ada air dia wudhu, kalau enggak ada air dia apa? Ditayamum. Jain. Ya, itu. Ibu-ibu kan udah belajar Kifatul Ahyar kan? Belum ya? Udah jauh kan babnya? Hah? Iya. Babnya udah jauh kan? Nah, iya udah jauh. Cuma ibu-ibu lupa aja. Ya. Lupa doang, lupa. Iya, lupa. Uh-uh. Iya. Nggak apa-apa biar nggak apa-apa maklum kan ibarat komputer itu ya komputer itu ibaratnya komputer jadul ya belum Pentium belum ya ya tuh apa dah yang penting dia mau ngaji juga udah cakep banget dah ya udah alhamdulillah ya pokoknya jangan dikata apa jangan biarin aja ya makanya kalau ada orang majelis taklim ngadain ujian pasti majelis taklimnya sepi ya kenapa kapan dia mau belajar dia mau ngulangnya ya kapan mau ngulangnya coba ya ujian sekolah aja gue kagak katanya apalagi ujian lagi di pengajian ada-ada aja nih Ustadz ya tapi nggak salah juga kalau ibu-ibu itu ya terkait dengan ilmu-ilmu yang biasa kita pakai untuk ibadah sehari-hari kita apain Bu kita apalin itu ya biar ibadah kita itu benar-benar pakai ilmu ya bukan hanya sekedar ikut-ikutan baik tapi dipelajari dengan kita punya apa ya bekal yaitu ilmu tuh ya ibu kan saya bilang ibu kayaknya udah belajar dah nih masalah bab tayamum nih ya tapi karena kebanyakan ilmunya akhirnya lupa ya. Iya. Iya, ya kalau kalau ilmu yang biasa sih lupa kita nggak apa-apa. Yang penting jangan Al-Quran kita lupa. Ya, kalau Al-Quran kita udah apa lupa itu dosa. Ya, yang lain sih nggak apa-apa karena kebanyakan ilmu ya yang kita pelajarin. Ya, akhirnya tercampur aduh nggak apa-apa dah biarin. Yang penting dia ngaji. Alhamdulillah. Masih ada nilai plusnya lah. Hanya, Bu habis ngaji Bu, iya ngaji apaan? Ngaji Kifatul Ahyar. Belajar apaan? Udah tadi gue ngaji pokoknya. Jangan lu tanya gue belajar apaan. Ya. Ya. Banyak pahalanya gede gitu aja. Ya. Baik. Ya. Jadi ya ada tuh ya orang-orang yang tinggal di daerah tandus sehingga untuk dia berwudu ya untuk mendapatkan air itu sangat langkah ataupun susah tuh. Wa minha contohnya lagi ya dukhul waktu shalah apa itu sudah masuk waktu salat ya wa sayati bayani mawaqit as-shalah nanti akan dijelaskan tentang waktu-waktu salat min subhin baik waktu salat subuh wa zuhrin salat zuhur wa asrin salat asar wa maghrib salat maghrib wa isya dan salat isya fi mabahis as-shalah dalam pembahasan tentang salat karena sekarang kita lagi bahasan tentang apa wudu ya itu
Fa iza dakhala waqtu min hadhil awqat wajaba 'alal mukallaf an yusalli ma farada 'alaihi fi dzalikal waqt. Tuh, ya, tuh. Fa iza dakhala, apabila waktu salat sudah masuk, ya, tuh, wajaba 'alal mukallaf, maka wajib bagi orang yang mukallaf tadi atau yang sudah balik itu an yusalli ma furida 'alaihi. Ya, untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan atasnya fi zalikal waqti, ya, pada waktu yang sudah ditentukan itu, ya. Kalau kita sholat zuhur pada waktu zuhur berarti sholatnya dalam bentuk apa? Niatnya adaan, ya. Kalau kita di luar waktunya berarti apa? Qodoan, ya. Kita boleh gak kodok sholat, Bu? Boleh. Yang penting kita nggak sengaja, ya. Jangan kita lantaran males kagak sholat ntar gue kodok aja dah. Nggak ada yang kayak gitu tuh, ya. Atau ntar gue jamak aja dah, ya. Kita jangan terlalu ngapain ngegampangin hukum, ya. Kalau kita nggak tahu mendingan kita ngapain nanya, ya. Tapi jangan apa, jangan sok tahu. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu dan kita nggak mau nanya, nanti kita bakalan tersesat. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang dolun mudil. Ya, orang yang sesat dan juga menyesatkan. Ya, padahal yang namanya kita ingin bertanya kepada para guru, para ustazah, banyak di mana-mana ngambrak. Ya, Ustazah Sono ada, Ustazah Ono ada, Ustazah ini ada, Ustadz Ono ada, Ustadz ini ada, Kiai Ono ada, Kiai Ono ada. Tinggal kita mau nanya apa enggaknya. Ya, jangan merasa malu untuk kita bertanya. Malu bertanya sesat di urusan kita, Bu. Ya. Kita nggak tahu, nggak mau nanya, ya Allah. Ya, kita mau ke pasar Minggu nggak tahu jalan, kita nggak nanya, nyesek, Bu. Ya, pasar Minggu jalannya kemana tahu, ke Blok M dulu sono, ke pasar Senen dulu sono, ke Glodok, ngapain? Ya, sekarang healing Ustaz, bukan healing, lu goblok kagak tahu jalan, alasan aja healing. Ya, kenapa? Karena nggak mau nggak mau nanya, padahal kita disuruh untuk ngapain? Bertanya. Al-Quran sudah mengarahkan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanyain semua tubuh. Ya, jangan kita ikut-ikutan, ya. Kalau nggak tahu nanya, kalau yang tahu ngasih tahu kepada yang nggak tahu. Ya, ada orang nggak tahu, dia malu nanya. Kita tahu dia nggak tahu, kita apain tuh orang? Kita tahu, ya. Kecuali kalau kita nggak tahu, dia nggak tahu. Ya, dia tahu, kalau dia nggak tahu harus kasih tahu, ya. Ya, Bu, ya. Baik. Walamma kanatis shalah la tahillu illa bil wudu. Ya, tuh. Jadi yang namanya salat itu tidak sah kecuali dengan apa? Dengan wudu. Ya, mau salat apa aja, Bu, harus pakai wudu. Salat yang wajib mau salat yang sunnah mau salat yang rakaatnya banyak mau salat yang rakaatnya dikit harus pakai apa? Wudu. Ya, mau salatnya yang kodok mau salatnya yang adaan mau salatnya di Mekah mau di Madinah mau di Pancoran harus pakai apa? Wudu. Ya. Saya salat di Mekah nggak perlu wudu, kenapa? Salatnya jauh, bayarnya mahal di Mekah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Ya, kalaupun ada, mengada-ada.
Ya, ada ibu-ibu yang pernah pergi ke Mekah, pernah ke Madinah, apalagi ke Baitul Maqdis, Al Aqsa, sholat nggak perlu pakai wudhu udah. Mau apa? Karena pahala ibu udah banyak. Ya, orang yang udah umrah, udah haji, sholat di Mekah tuh 100.000 kali. Udah cukup dah, nggak usah sholat lagi. Ada kan kayak gitu? Nggak ada bu, jangan. Ya, rugi. Ya, tapi pernah ada yang ngadu, Ustadz ada saya ngikut rombongan katanya. Ya, saya ngikut rombongan tuh orang itu ustazah atau ustadz gitulah. Ya, ketika jamaahnya ngajak justru jamaahnya yang disuruh udah lu aja sholat sunnah gue udah banyak sholat gue. Ya, lu yang baru pertama kali umroh sholat di Masjidil Haram, gue ada banyak bolak-balik umroh sini. Ya, jangan sampai ada yang kayak gitu bu, jangan sampai. Ya, sekarang memang kita yakin kalau kita diterima tuh, kan belum tentu. Ya, tuh belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Au ma yakumu maqamah, ya, atau yang menjadi ya suatu yang memang dia harus melaksanakan. Ya, ada lagi memang ya sholat jenis apapun tuh yang tadi saya maksud tuh pasti harus pakai apa? Wudu. Ya, mau dikit mau banyak, mau siang mau malam, ya, itu harus pakai wudu tuh. Fa innahu yabtaridu an yatawadda shalah, maka diwajibkan untuk melaksanakan wudu ketika akan melaksanakan apa? Salat. Ala anna shalah tajibu bidukhuli waqtiha wujuban muwassa'an. Kenapa? Karena kewajiban sholat yang 5 waktu itu termasuk ke dalam kategori wajibnya wajib muwassa'. Ya, apa wajib muwassa' itu, Bu? Ya, waktu yang disediakan lebih banyak ketimbang waktu yang kita pakai untuk sholat. Ya, sholat zuhur 4 rakaat paling berapa waktunya kita butuhin? Ya, tapi untuk menunggu asar kan lama tuh. Ya, ada gak orang sholat zuhur sampai 2 jam ada gak? Orang tanya sholat tidur aja. Ya. Coba, maka dikatakan wajibnya wajib muasa. Kewajibannya itu apa? Waktu yang disediakan lebih luas, lebih panjang dari waktu yang dibutuhkan untuk kita mengerjakan ibadah tersebut. Jadi wajibnya muasa. Ya, jadi kan kita bisa ngelakuin yang apa dulu tuh, Bu? Ya, asalkan kita berada di awal waktu. Ya, beda halnya nanti ketika itu udah berubah menjadi waktu mudoyak, waktunya udah sempit. Ya, waktu yang ada lebih sedikit dari waktu yang kita butuhin untuk mengerjakan ibadah itu. Ya, waktu zuhur tinggal 1 menit. Ayo, wudhu ada 1 menit. Lebih 1 menit. Ya, kalau wudhu yang benar, capung cebok aja lebih semenit. Ya, muka aja 3 kali. Ya, ya, muka 3 kali, tangan 3 kali, tuh. Ya, palai 3 kali diusapin, ya, kaki 3 kali kali 2, tangan 3 kali kali 2. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita yakin sekali udah sah gak? Yang penting yakin. Ya. Tuh. Ya. Fakadzalikal wudu la tasihhu bidunihi. Maka dengan demikian pula wudu tidak akan sah bidunihi. Bidunihi maksudnya tanpa apa? Tanpa adanya syarat yang mewajibkan dia untuk berwudu. Ya, itu. Wa makna qaul al-wujub muwassa', ya. Jadi pengertian yang dimaksud dengan wajib muwassa' atau wajiban yang sifatnya luas annalil mukallafin, ya, bagi seorang mukallaf an yusallu awwalal waqti, ya, wa wasti wa akhir. Ya, jadi orang mukallaf itu dia boleh memilih waktunya mau di awal waktu ke, di tengahan waktu ke, ataupun di akhir waktu. Tapi kalau memang ada sebab yang menyebabkan untuk dia bisa berubah waktu-waktu yang ada ini.
Tapi kalau dalam keadaan normal, kita nggak ngapa-ngapain, tidur kagak, kerjaan kagak, sholat zuhur jam 2:30. Ini namanya lalai. Ya. Iya, kenapa? Lagi asik nanggung ini lagi Facebookan. Ya. Ya. Jadi waktunya itu diapain? Diakhirkan. Ya, dimundurin. Begitu sholat, bentar lagi orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah azan lagi katanya. Lah, lo sholatnya di akhir waktu. Ya, azan disalahin. Gua baru banget sholat. Ya, lo yang blow on. Ya. Ya. Sholat jam 3 jam 3 kurang seperempat. Ya, dikit lagi asar, baru wirid, baru doa. Allahu akbar, udah azan aja gua baru selesai sholat nah. Udah azan aja. Lu yang sholatnya di akhir waktu. Nah, itu jangan sampai itu, ya. Fa idza lam yabqa 'alal waqti illa zaman yasiru, ya, apabila tidak tersiksa waktu kecuali waktu yang sedikit biasa dia bisa melaksanakan, la yas'u illa al-wudu was shalah, kecuali hanya untuk mencukupi di wudu dan salat, fa innahu fi hadhil waqtil halah yakunul wujub mudhayyaqan. Berarti ini wajibnya itu menjadi wajib mudhayyaq. Kewajiban yang sempit waktunya. Kalau tadi kan muasa luas. Waktu yang ada itu untuk kita ngerjain sholat zuhur itu ya panjang ketimbang waktu kita butuhin untuk mengerjakan sholat zuhur itu. Sholat zuhur selama-lamanya berapa sih kita, Bu? Berapa menit, Bu? Taruhlah 10 menit. Ya, 15 menit sampai zikir dah. Tambah 5 menit ngelamunnya dikit. Ya, jadi 20. Ya, tuh. Tapi kalau udah waktunya udah sempit tuh udah mau masuk waktu yang berikutnya, hanya cukup untuk wudhu, sholat, kemudian datang waktu lagi, itu namanya waktunya sudah mudhayyaq. Waktunya sudah sempit. Ya, udah buru-buru. Siapa yang salah? Kita, Bu. Ya. Kecuali kita ada satu urusan yang memang gimana gitu tuh. Ya. Contohnya di jalanan mungkin kita mencari tempat sholat susah, sedangkan kita dalam keadaan wudhu. Berarti sini tempatnya ya, tempat wudhunya jelek banget, Bu Amis, Bu Pesing. Ya, nggak ada air keluar tetes kita cari lagi. Akhirnya waktunya sudah mulai apa? Ya udah mau menjelang asar. Nah, dalam kondisi kayak gini, Bu, kita jangan pusing-pusing, udah ngapain? Tayamum aja nggak apa-apa. Ya, pengen kencing, biasa orang perempuan kan ribet. Ya, nah itu. Nggak ada air, bawa duit makanya beli air. Ya, sekarang orang jualan air di mana aja ada, Bu. Ya, isi ulang segalon cuma 6.000, 19 liter. Masa nggak cukup buat cebok buat isi ulang? Ya, gampang, Bu. Ya. Sekarang nggak pakai air ya pakai tisu. Ya, kalau orang kita biasanya kurang yakin kayak tisu ya. Tapi kalau orang-orang sono yakin banget kayak tisu, dia lebih yakin pakai tisu cuma pakai air. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan enggak ada dah. Ya. Bihaisu yajibu alaihi an yatawadda wa yusalli fayuran. Nah, ketika orang tersebut dalam waktu yang mudhayyaq, waktunya hanya cukup untuk dia wudu dan sholat, habis itu udah langsung sholat dah. Jangan waktu udah mudhayyaq pengen sholat zuhur, qobliyah dulu. Jangan. Wajibnya dulu. Kecuali kalau waktunya muasa, masih luas. Ya, kita sholat qobliyah dulu kayak 4 rakaat. Ya kan? Sama, Bu. Orang pengen ngejar pahala rakaat ini qoblal fajri. Kalau masjid udah mulai, udah lari ke masjid. Ya, jangan kita ngejar yang sunnah, akhirnya yang wajib apa ya? Ya, nggak sempurna. Nah, jangan kebiasaan yang salah. Ya, berarti harus dibetulin. Ya, Bu, ya. Ibu datang ke masjid nih. Rasul mengatakan sholat sunnah tahiyat masjid itu adalah suatu keharusan.
Tapi ketika ibu datang, orang udah mulai sholat. Jangan sholat, ikut jamaah. Iya, karena Islam itu bu agama yang fleksibel. Ya, Nabi suruh, kita suruh ngapain? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuh kita disuruh baca sama Nabi setiap waktu fajar subuh tuh Bu, waktu pagi hari. Ya, suatu saat kita ketiduran, Nabi bilang udah cukup rakaatainid duha sudah mencakup semua apa yang ente enggak baca itu dapat tutup. Tuh Bu. Ya, ini ada hadisnya. Ya. Oh, gue belum baca nih, berzikir dulu. Akhirnya duhanya apa itu? Ya. Duhanya kehabisan. Udah, semasa waktu ada waktu kita untuk duha aja kita kerjain. Untuk zikir aja itu udah apa? Udah ketutup birok ini min sholat duha. Dengan kita mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Apalagi? Boleh. Boleh. Ya, kita baca. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. Baca dulu. Ya. Ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Pengen sehat baca salawat tibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca tuh kalau memang waktunya muasa. Ya, sholat zuhur jam 3 kurang seperempat di qobliyah dulu. Udah habis wudhu langsung sholat. Ya, habis qobliyah zikir lagi baca subhanallah 100 kali. Lah kapan lu mau yang wajibnya itu? Ya, itu jangan sampai kita salah apa Bu? Salah kaprah. Wa kama annal wudu fardun ala man yurid an yusalliyal fardi. Ya, sebagaimana wudu itu diwajibkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat wajib, fahuwa fardun ala man yurid an yusalliyan nafli. Begitu juga wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat yang sunnah. Pamata azama ala duhulil waqti duhuli fi sholatin nafl, ya, maka barang siapa yang ingin melaksanakan ya itu salat apa itu ya sunnah ya fa innahu yajibu alaihi atawaddu fauran, dia harus melaksanakan wudunya secara apa segera, wa illa hurima alaihi an yusalli biduni wudu, maka kalau dia salat tanpa wudu haram hukumnya dia melaksanakan salat tanpa apa tanpa wudu. Nah, berarti salat ini wudu ini dalam salat menjadi apa? Ya, wajib. Ya, bagi si mukallaf kalau dia akan melaksanakan salat dia harus berwudu terlebih dahulu ya. Wa idza arabta anna dukhulal waqti wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau bertanya.